Selamat pagi teman-temanku yang baik dimanapun Anda berada pada pagi yang indah ini. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai seorang kudus yaitu Santa Margaret dari Cortona. Ya, Cortona ya, bukan Corona. Tetapi Cortona. Santa Margaret ini lahir di Alfiano, Italia pada tahun 1247. Itulah tahun kelahirannya. Tetapi ada yang unik dari kepribadian Santa Margaret ini. Katanya ketika dia masih kecil, dia itu anak yang manja. Jadi dia itu suka-sukanya lah kan di dalam rumah. Buat ini, buat itu, karena dia dimanjakan oleh orang tuanya. Maka akibat dari sikap manja itu membuat pribadi dia serta karakter dia serta habitus dia habitus dulu baru menjadi karakter ya. Maafkan kesalahan saya. Kebiasaan dia menjadi sebuah karakter dia. Ya, dimana dia sesuka-sukanya gitu ya. Maka kehidupan yang sesuka-suka itu menjadikan dia menjadi pribadi yang amburadul. Dan juga pribadi yang amburadul itu juga terdapat pada keluarganya, yaitu orang tuanya. Yaitu pada usia 6 tahun Margaret, ayahnya menikah lagi. Kemudian dia dibesarkan oleh ibu tirinya yang berlaku kasar kepadanya. Ya pastilah kan, ibu tiri itu tidak anak kandungnya kan. Maka ya patutlah, wajar itu sesuka-sukanya mungkin berbuat kasar kepada anak tirinya kan. Karena tidak dia yang melahirkan itu secara manusiawi kan. Apalagi kalau ibu tirinya itu yang sedikit pribadinya apatis ya kan, tidak mau tahu, yang penting ikuti pola pikirnya, maka suka-sukanya kepada anaknya begitu ya, anak tirinya ya saudara, teman-temanku. Tetapi perlu kita ketahui, maka kehidupannya amburadul, kehidupan keluarganya juga amburadul. Tapi ada yang spesial dalam diri Margaret ini, yaitu dia seorang gadis yang cantik, anggun, seksi. Maka semua atau kebanyakan laki-laki terpesona terhadap dia, atau para kaum maskulin ya, tertarik melihat kecantikannya. Ya wajar lah ya, dimana-mana memang wanita cantik itu ya menjadi idola, menjadi bahan perhatian, menjadi bahan pembicaraan. Baik bahan pembicaraan karena dia seksi, karena dia montok, aduhai, dan lain sebagainya. Tapi kita tidak terlalu membahas itu terlalu berlebihan. Jadi katakan, aduh terlalu berlebihan, terlalu propan sekali gitu ya. Tidak apa-apa. Margaret yang cantik itu juga dia jatuh pada hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu karena pergaulannya yang bebas itu, dia mengikuti seorang laki-laki yaitu di Montepulciano. Di Montepulciano dia menjadi seorang istri simpanan. Menjadi seorang istri simpanan. Kalau istri simpanan ya pasti membahagiakan kan, dan juga mengkhawatirkan. Karena antara batin itu untuk menyembunyikan sesuatu itu begitu bergulat. Dia istri simpanan. Maka ketika dia menjadi seorang istri simpanan, dia melahirkan seorang anak di luar pernikahan. Ya wajar lah ya kan, istri simpanan
mereka melakukan hal yang tidak senonoh, ya kan, yang belum mendapatkan hak gitu lah, ya kan. Tapi karena kebebasan mereka, ya udahlah, melahirkan seorang anak dari hasil pergaulan mereka, ya kan? Hasil dari buah cinta mereka, gitu. Sama dengan Santo Agustinus dari Hippo, dia juga memiliki istri simpanan. Kemudian dari istri simpanannya itu dia melahirkan anak seorang nama Adidatus. Adidatus ini cukup cerdas, itu anak istri simpanan dari Agustinus dari Hippo. Tapi memang terkadang orang-orang yang tidak orang-orang yang jahat, orang-orang jahat tidak pas ya. Orang-orang yang nakal dulu atau orang-orang berdosa itu terkadang memang dipakai Tuhan untuk mewartakan kemuliaan namanya. Jadi janganlah terlalu kita negatif kali melihat orang-orang yang kotor gitu ya, secara manusiawi. Ya Tuhan memiliki 1000 rencana kepada orang-orang tersebut. Kan Agustinus dari Hippo, Margaret jadi orang kudus, bro, ya kan, hidupnya tidak lurus-lurus begitu, tapi memiliki gelombang, memiliki dosa. Tapi kalau memang Tuhan memakai seseorang, pasti Tuhan membentuk dia, meskipun dalam proses yang cukup menyedihkan, cukup menyakitkan, tetapi Tuhan memiliki 1000 rencana kepada setiap manusia yang mau mendengarkan panggilan serta bisikannya yang begitu lembut. Oke, kembali kita kepada Margaret. Ya. Margaret ini ketika dia menjadi seorang istri simpanan, disitulah dia merenungkan bahwa jalan saya ini ternyata sesat, penuh dengan dosa. Tapi walaupun demikian, dia menerima situasinya itu dengan penuh ikhlas. Di situ saya selalu melihat pribadinya, kan. Artinya dia menerima kedosaannya. Karena banyak orang pada zaman sekarang ini ketika dia berdosa, dia tidak menerima, akhirnya berpikir pendek, bunuh diri, gantung diri, dan lain sebagainya. Ini terlalu berpikir sempit, saya pikir. Tapi dalam hal ini saya angkat jempol kepada Margaret. Dia menerima. Dengan menerima, manusia dapat menyembuhkan. Dengan menerima, manusia dapat memperbaiki diri dari kekurangannya. Itu dia. Ketiga, tahun 1270 berapa ya? 73. Suaminya berburu ke sebuah hutan. Kemudian suaminya tidak pulang-pulang di rumah, ya kan? Sebagai istri simpanan. Di manalah suami saya ini? Saya di sini tidak dilayani baik secara fisik maupun secara sosial dan lain sebagainya. Dia sebagai istri simpanan, bagaimana ya kan rasanya kalau orang yang dicintai pergi begitu tidak pulang-pulang, pasti ada rasa rindu, rasa khawatir, ya kan, karena cinta itu pasti mengakibatkan kerinduan, kekhawatiran. Itulah kalau cinta ini, kan. Memang kita kalau mencintai seorang perempuan atau perempuan mencintai seorang laki-laki, pasti ada rasa khawatir, rasa takut kehilangan. Tapi walaupun demikian, suaminya tidak pulang-pulang, dia pun menuju sebuah hutan tersebut di mana suaminya itu berburu. Dia mencari dengan seekor anjing pelacak. Kemudian dia menemukan suaminya yang telah meninggal. Waduh, kasihan sekali. Di situ dia merenungkan hidupnya. Waduh, mungkin ini karena dosa-dosa saya selama ini yang saya perbuat, yang kami perbuat. Dan dia juga menerima itu. Luar biasa hidupnya. Kemudian dia menuju pertobatan, menuju penyesalan, yaitu dia bimbingan kepada bapak rohaninya, kan. Memang manusia itu perlu memang dia dalam kesendirian. Dalam kesendirian manusia dapat memikirkan hidupnya, dapat merenungkan dirinya. Dalam kesendirian manusia berfokus pada dirinya, mengingat masa lalunya, mengingat dosa-dosanya,
serta apa yang telah dibuatnya itu dalam keheningan dan kesendirian. Maka di situ manusia merefleksikan dirinya. Artinya manusia yang merefleksikan dirinya, manusia yang mau berubah, yang mau berprogres gitu. Itu dia. Maka ketika dia merenungkan dirinya dalam kesendirian, karena saya pikir filsuf Sokrates mengatakan ini, hidup yang tidak direfleksikan adalah hidup yang tidak pantas untuk dijalani atau dihidupi, antara itu kata-katanya ya. Nah, disitulah dia merefleksikan dirinya. Itu kemudian dia merefleksikan dirinya terus-menerus, mencurhatkan isi hatinya, permasalahannya kepada bapak pengakuannya. Kemudian dengan tekad yang kuat dia memasuki ordo Fransiskan, ordo ketiga ya ordo ketiga. Nah, dia memasuki ordo ketiga Fransiskan, begitulah. Kemudian dia hidup baik. Setelah itu dia mendirikan sebuah rumah sakit sebagai bentuk pelayanannya, sebagai bentuk karyanya, sebagai bentuk karya amalnya untuk membantu orang-orang yang menderita, bilang begitu ya. Tapi cukup menikah dia. Tapi pada tanggal 22 Februari tahun 1297 hidupnya banyak ya. Lahir ada angka 7, suaminya meninggal ada angka 7, dia meninggal ada angka 7. Angka 7 artinya simbol kesempurnaan, gitu ya. Sempurna. Tapi setelah dia meninggal pada 400 setelah dia meninggal 400 tahun kemudian, kuburnya atau makamnya digali kembali dan ditemukan mayatnya masih utuh begitu. 700 tahun masih utuh ya. Itu sungguh luar biasa. Itu merupakan sebuah tanda bahwa manusia itu cukup luhur di mata Sang Pencipta. Gitu. Oke lah teman-teman, begitulah kisah Santa Margaret. Semoga ini bermanfaat untuk kita dan dapat kita maknai untuk kehidupan kita, agar kita yang merasa orang berdosa ini juga dicintai oleh Tuhan. Itu yang paling esensial. Oke, terima kasih.